kembali lagi di Podsku Podcast with Himaku. Nah, di episode selanjutnya kita akan kedatangan tamu spesial teman-teman. Kira-kira siapa ya? Ya, jadi di episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni, mahasiswa berprestasi dan juga relawan pajak dari Universitas Bina Sarana Informatika yang pastinya keren banget loh. Oh ya, kedatangan narasumber kita kali ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan Sobat Podsku loh. Karena narasumber yang kali ini akan berbagi pengalaman yang menarik buat teman-teman semua loh. Wah, pastinya kalian udah penasaran banget kan? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa cek videonya di YouTube Himaku UBS ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di Podsku Podcast with Himaku. Aku Noviara Masari bersama dengan kawan aku dan aku Sarah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih yang udah berpengalaman di dunia kerja dan bakal ngasih kita insight-insight keren untuk kita yang masih kuliah loh. Bener banget, cocok banget buat teman-teman mahasiswa yang lagi mikir setelah ini aku bakal kerja jadi apa ya, atau masih bingung arah karirnya. Langsung aja kita sambut Kak Afif Septian. Halo Kak. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih karena ada Kak Afif bareng kita. Kak Afif ini adalah alumni dari BSI dan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi BSI 2021 ya. Terus sekarang juga lagi sibuk kerja nih. Iya betul, alhamdulillah. Keren banget ya teman-teman. Bener banget, Kak Afif ini punya banyak pengalaman kerja yang pastinya seru banget dan bikin kita penasaran. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol di jauh sama Kak Afif, Kak boleh dong perkenalkan diri Kakak dan ceritain sedikit nih mengenai kesibukan Kakak sekarang. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Septian, biasa dipanggil dengan Afif. Kebetulan saya juga alumni dari BSI S1 Akuntansi tahun 2023. Untuk kesibukan sekarang sih alhamdulillah cuma hanya kerja saja, dan kebetulan juga memang lagi ngisi-ngisi waktu luang untuk membuat suatu organisasi kemanusiaan sih, tapi itu masih tahap-tahap perencanaan aja. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih banyak mayoritas waktunya sih kerja aja sih. Oh, kerja. Iya. Berarti abis lulus kuliah langsung kerja di bidang akuntansi atau kerja di bidang lain dulu nih? Oke. Kebetulan kalau untuk pengalaman kerja sendiri ya, sebenarnya sih aku lama di F&B Kak. Sebenarnya aku lama di F&B gitu. Beda lah akuntansi sama F&B sebenarnya ya, tapi sebenarnya sih kalau dibilang F&B dan akuntansi itu beda, sebenarnya ada hal-hal yang sama. Dalam ilmu akuntansi kan juga ada persediaan barang, itu berbeda juga di F&B kan. Jadi aku pas kuliah itu kan sambil kerja di F&B itu, jadi adalah beberapa ilmu akuntansi yang aku ambil lah di F&B juga gitu dia. Terus untuk sekarang alhamdulillah kerjanya sih udah sesuai dengan jurusan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Benar-benar pure sesuai sih alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang jadi accounting finance. Berarti tertarik juga di NVMP, tapi awal-awal tuh cita-citanya apa? Untuk cita-cita awal sih sebenarnya karena memang dari SMK itu akuntansi, jadi emang pengen sih accounting. Tapi memang rezeki Tuhan pas habis lulus SMK di FNB sih, ya udah alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang Tuhan udah ngasih pekerjaan yang sesuai dengan jurusan lah, alhamdulillah banget. Ih, keren banget, menarik banget. Nih kalau Kanok dulu cita-citanya apa? Coba bayangin, merem-merem. Nah, coba sekarang bayangin muka Walid coba. Oh, bukan cita-cita, bukan cita-cita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah Kak, prosesnya tuh gimana sih dari lulus kuliah sampai akhirnya bisa bisa dapat kerja sama yang di posisi sekarang ini? Oke, untuk proses saya itu alhamdulillah sebenarnya aku kerja sekarang itu awal itu magang Kak. Awalnya magang. Jadi waktu itu sebelum, kalau nggak salah Hamin seminggu wisuda itu dapat tawaran magang di pekerjaan sekarang lah ya. Terus aku mikir juga aku ambil lah gitu, karena kalau memang aku nggak ambil takutnya memang nanti rezeki kan gak ada yang tahu ya kan. Jadi awalnya sih pertama cuma magang, pengen tahu kerja di finance accounting itu bagaimana sih gitu. Terus aku tekuni selama 6 bulan. Jadi fun fact itu aku baru masuk magang itu 1 hari, besoknya itu wisuda. Gitu. Bener-bener Amin satu banget, masih panas-panasnya. Amin satu wisuda itu aku magang, terus aku wisuda, besoknya langsung magang lagi gitu. Jadi nggak ada waktu untuk setelah wisuda untuk liburan atau apapun tuh nggak ada. Gitu. Banget ya. Iya, tapi ya alhamdulillah sih langsung magang selama 6 bulan, dan berpikir tuh kayak ya udahlah magang aja, kita bisa magang mungkin nanti dapat pekerjaan lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah dipercaya sama atasan, langsung diangkat jadi kontrak gitu. Jadi
kebetulan ya dihitung-hitung magang selama hampir 8 bulan lah di situ. Jadi setelah itu lama ya? Iya, setelah itu aku langsung jadi kontrak lah sekarang sampai sekarang alhamdulillah. Keren banget. Tuh, makanya teman-teman jangan takut buat ngambil kesempatan Iya, karena banyak betul. banget Kavin yang Bener, takut. kesempatan. Akhirnya dia ngelewatin peluang Iya. gitu. Boleh aku tambahin sedikit? Boleh. Oke. Boleh. Kenapa alasan sampai 8 bulan magang itu kebetulan memang perusahaan yang aku sekarang ini perusahaan konstruksi dan memang di bawah dari BUMN, jadi di bawah dari HK. Jadi istilahnya aku berpikir ini suatu peluang yang sangat besar lah gitu karena memang perusahaan yang memang di bawah dari BUMN ya gitu ya kan. Meskipun memang anak perusahaan BUMN tapi aku berpikir dalam metode pekerjaan terus pengalaman-pengalaman dan aku berpikir juga ya lebih penting sih sebenarnya relasinya sih gitu. Gimana caranya kita dapat relasi karyawan BUMN, gimana cara kita bisa masuk BUMN itu bisa aku ambil ilmunya, aku serap supaya nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi aku bisa tes BUMN itu bisa alhamdulillah lah gitu, bisa jadi modal gitu ya. Orang dalam jadi modal ya kan. Bener. Magang 8 bulan kan pasti pertama kali tuh agak shock gitu. Iya sih. Ada tantangan gak di awal atau kayak kultur shock pertama kali kerja? Oke, untuk tantangan awal sih memang kalau dari magang kan kita setelah lulus kan berpikir orang tua itu kan setelah lulus kita dapat pekerjaan, gaji UMR dan lain-lainnya ya kan. PNS, Iya ya kan. Struggle ini kan paling ekspektasi orang tua selama 8 bulan kan namanya magang kita kan nggak punya ekspektasi apa-apa dalam penghasilan ya kan, paling cuma ilmu, relasi dan lain-lainnya gitu ya. Struggle terus kan sebelumnya aku dari 2018 sampai 2023 itu F&B ya kan, jadi langsung masuk nih ke finance accounting yang istilahnya perusahaan itu infrastruktur kan berbeda ya F&B dan infrastruktur. Jadi tantangannya lumayan berat sih. Jadi kayak awalnya kita cuma lama di dapur, paling kita ngitung persediaan barang doang. Terus sekarang di finance accounting menghitung banyak invoice, kayak beberapa tentang infrastruktur itu lumayan lama sih. Dan 8 bulan itu menurut aku waktu yang sangat cepat dalam magang karena aku ilmu yang aku serap itu sebenarnya belum begitu banyak. Belajar itu masih aku tuh sebenarnya setahun lah Kak baru bisa nguasain lah yang pekerjaan aku sekarang gitu karena cukup lama karena memang perpindahan dari F&B ke infrastruktur lumayan juga berat sih gitu. Mungkin teman-teman yang mungkin nonton ini juga ya anak-anak F&B juga paham lah gimana rasanya kita sebenarnya setiap hari cuma di dapur, setiap hari cuma gimana, tiba-tiba berubah di office cuma duduk depan laptop kan. Awalnya sih sebenarnya bosen Kak, awalnya boring kayak setiap hari itu kita kan di dapur aku dulu ya kan, di dapur kuliah, terus dapur lagi kuliah, sekarang kayak setiap hari cuma depan laptop. Awal sih bosen kayak, ini aku duduk doang ngapain ya gimana. Tapi suka gitu. part time nggak sambil kerja sambil suka kadang-kadang masak gitu nggak tau nggak? Ya fokus kerja ya, iya, kayak gitu. kangen gitu. Aduh, iya, kangen ada rasa sambil kangennya. masak deh. Iya, ada rasa kangennya gitu. Tapi ya sekarang udah lumayan enjoy sih kerja sekarang. Tapi yang aku mau nanya tadi kan di lingkungan kerjanya gitu. Kalau orang-orang yang lingkungan kerjanya kira-kira gimana? Apa yang beda dari F&B? Kalau di F&B mungkin lebih ke disiplinnya sih lebih ketat ya kan. Kalau di kita dunia F&B di dapur, di dunia pelayanan ya kan, apalagi F&B itu kan jauh-jauh dari pelayanan, itu kan selalu disiplin waktu ya kan, terus kayak tutur kata dan lainnya di depan customer ya kan, itu kan harus benar-benar kita jaga ya kan. Tapi kan mungkin kalau di dunia kantor mungkin lebih enjoy aja sih, kayak misalnya kita lebih banyak kayak ngobrol sama teman gitu, kayak ngobrol sama teman aja gitu ya kan. Kalau misalnya kita di F&B kan nggak mungkin kita ngobrol sama customer gitu ya kan, ngobrol-ngobrol asal kayak lu gua gitu kan, kayak nggak bisa ya kan. Tapi kan kalau ya lebih nyamannya sekarang sih lingkungan, alhamdulillah juga lingkungannya enak di kerjaan aku sekarang gitu. Jadi senior aku pun juga sangat rangkul, jadi aku pun ngobrol sama mereka itu kayak ngobrol sama teman, meskipun emang jaraknya berapa tahun di atas aku, tapi sekarang lebih enak sih, lebih enjoy kita kerja juga. Sabtu Minggu libur, kalau di F&B kan Sabtu Minggu gak ada libur gitu ya kan. Itu sih paling kita. Aku setuju banget karena aku SMK kan pernah PKL ya, walaupun masih kecil, terus lingkungan di situ orang-orang yang pada udah lumayan ya cukup di atas aku, tapi kita bener-bener kayak temen banget, kan? Kayak ngobrol bareng, jajan bareng, makan siang bareng. Iya, bener banget, bikin TikTok. Kamu juga sering bikin TikTok gak? Tapi aku diajakin, ya kan? Iya gitu ya kan. Paling yang lebih ada sih yang makan siang bareng sih paling, pasti kayak kita dirangkul bareng, ayo kita makan siang bareng ke bawah gitu ya. Bener-bener. Gitu. Oke, dari tadi nih kita kan seru ngomongin tentang kerjanya Kak Afif, tapi kita sekarang mau flashback nih waktu kuliah, boleh? Oh boleh banget. Nah, waktu kuliah kan kakak itu sambil kerja juga gak? Sambil kerja, kuliah sama ikut organisasi. Iya betul. Nah itu kan pasti banyak banget dong kegiatannya. Iya. Gimana sih cara manajemen waktunya gitu? Oke.
sebenarnya sih kalau kita flashback sedikit ya, sebenarnya aku dulu kuliah sih nggak mau masuk organisasi sejujurnya. Kenapa tuh kalau Awalnya karena memang awalnya aku sadar diri karena kan aku gap year ya kak, gitu. Jadi aku lulus tahun 2018, terus sebenarnya dari tahun 2018 itu pengen banget kuliah, tapi memang udah lolos udah ujian juga, udah lolos, tapi memang kebutuhan ekonominya itu waktu itu lagi kurang, jadi aku tahan gitu, aku gap year. Dan awalnya juga nggak pengen kuliah sebenarnya kak, tahun 2018 ya asik kerja, tapi tiba-tiba di awal 2019 itu aku melihat teman-teman aku asik banget kuliah gitu, kayak kok teman-teman gue pada kuliah kok gue enggak gitu ya kan gitu. Jadi mulai membara gitu kan. Dan alhamdulillah 2019 aku cobalah untuk kuliah, dan aku berpikir kayak udahlah, aku kuliah ya udah, aku kerja gitu, udah nggak ada niat organisasi sebenarnya. Dan kebetulan memang teman sekelas itu tiba-tiba masukin aku di Himaku secara tidak mengkonfirmasi ke diri jadi aku. langsung nih, aduh. Iya, jadi kayak ceritanya dia waktu itu cutting di Himaku kan juga udah lama ya kan, dari tahun 2015. Jadi disuruh cutting Himaku tuh invite teman kelasnya, tiba-tiba aku di invite, dan aku waktu itu ikut seminar, tiba-tiba langsung ditunjuk jadi wakil ketua Himaku tahun pertama tahun 2020 gitu. Jadi itu sebenarnya struggle sih kak. Aku berpikir kayak ini gue kerja, terus gue kuliah, terus gue mampu jadi wakil ketua gitu kan, masih maba gitu maksudnya kan, masih kayak semester 1, semester 2 tuh masih kayak sebenarnya pengennya tuh organisasi oke, tapi jangan langsung jadi wakil maksudnya gitu loh, gitu, kayak pengen belajar dulu nih himpunan gimana-gimananya gitu. Terus jadi ya menurut bagi waktunya sih alhamdulillah, kebetulan aku di FNB waktu itu kan, jadi aku waktu paginya aku kerja, paginya aku kuliah, sorenya aku masuk closing di FNB gitu. Capek banget gak sih pasti? Ya kalau aku bilang sih, kalau dibilang capek atau enggak, mumpung masih muda sih sebenarnya. Ya kan, mumpung kita masih muda, tenaga kita, karena sebenarnya bukan capek sih kak, tapi kita nggak berani untuk lewatin batas kita, kemampuan kita sendiri. Banyak orang yang kayak gitu. Nah kan, tapi Kak Afif kan tadi kan udah sibuk kerja nih, terus dari awal katanya nggak tertarik untuk ikut organisasi, tapi didaftarin kan, akhirnya naik ke wakil. Nah tapi gimana kayak punya inspirasi kayak aku bakal jadi ketum, naik ke ketum, kok akhirnya berani ngambil step itu? Kalau kita ngomongin itu sebenarnya Himaku itu masih himpunan kecil kak dulu. Kalau kita ceritain ya, dulu Himaku itu baru ada di Dewi Sartika, baru ada di Cengkareng, dan hanya beberapa kampus saja. Terus jadi yang aku berpikir adalah kalau orang-orang bilang dan teman-teman aku bilang tuh aku anak yang ambisius, lumayan ambisius, dan orang yang pokoknya perfect lah gitu. Terus aku bilang ini udah masuk organisasi, aku udah masuk jadi wakil, masa gue cuma gini doang gitu ya kan. Awalnya tuh cuek, sebenarnya awalnya cuek kayak ya udahlah gue dimasukin gitu, gue ngapain lah kayak gini-gini ya kan. Tapi lama-kelamaan ngelihat perkembangan di Himaku ya gitu-gitu aja, aku berpikir kayak harus ada yang berubah gitu di sini gitu, harus ada yang dibenahi lah di sini gitu. Karena yang aku lihat S1 akuntansi itu banyak di BSI ya kan. Ini sayang kalau memang mahasiswanya banyak tapi organisasinya nggak memenuhi gitu ya kan, masih sakit aja. Jadi itu yang membuat motivasi aku. Dan yang kedua, aku ditantang sama pembina aku dulu kayak, coba kamu bisa nggak untuk kalian ya naikin himpunan ini. Dan alhamdulillah waktu itu juga dari Kaprodi juga ya kan, Pak Samsul juga untuk ngasih inspirasi kayak, ayo coba Pip kita naikin akreditasi akuntansi lah minimal ya kan. Himpunan naik, akreditasi insya Allah bisa naik ya kan, organisasinya ya kan naik. Jadi itu yang membuat jadi aku motivasi diri aku. Dan tahun selanjutnya itu benar-benar aku pengen jadi ketua udah. Iya, akhirnya nggak bisa dipanasin dikit. Iya, udah. Ya. Udah, jadi istilahnya hal-hal seperti itu. Oke nih, terakhir nih Kak Afif, ada gak sih pesan-pesan buat kita-kita yang lagi nonton, biar kita tuh nggak takut gitu terjun ke dunia kerja atau ngambil kesibukan yang banyak gitu? Oke, pesan-pesannya sih seperti yang pertama adalah jangan pernah takut untuk coba sesuatu. Aku setuju banget. Kan? Cobalah untuk melewati batas diri kalian. Jangan istilahnya batas kalian cuma segini, kalian berinspirasi udah gue cukup, tapi enggak gitu istilahnya. Karena masa depan itu dicari kak, masa depan itu dibentuk, bukan istilah dinanti gitu. Jadi gimana caranya kita bisa jadi sukses ya kita cari. Bukan kita kayak tunggu entah kapan gue kerja ya, kapan gue kerja, kapan gue dapat kerja gitu ya. Jadi ya, terus selanjutnya adalah jangan pernah takut capek. Allah itu nggak tidur gitu istilahnya. Allah itu bakal nanti kasih kekuatan ke kita lah gitu. Tuhan itu kasih kekuatan, Tuhan itu kasih baik gitu istilahnya. Tuhan itu juga kan nggak akan kasih
gimana ya, cobaan di luar batas kita kan. Jadi istilahnya manfaatin setiap peluang yang ada gitu. Meskipun peluang itu kecil istilahnya, kalau kayak tadi kan dari saya kan dari magang ya, kan nggak ada yang tahu kan mau gimana masa depannya gimana ya kan. Jadi manfaatin peluang yang ada selagi masih kuliah, carilah pengalaman, carilah ilmu, dan carilah relasi lah itu sih. Karena setelah kuliah itu dunia kalian sebenarnya itu bakal terjadi. Bukan pas kuliah, tapi pas setelah kuliah itu bakal terjadi kayak gimana. Jadi istilahnya jadi diri kalian tak kebentuk pas lagi kerja gitu. Istilahnya kelihatan loh pas di kerja yang diri manja, diri yang mandiri itu bakal kebentuk sendiri, bakal kelihatan sendiri gitu. Jadi istilahnya jangan pernah takut lah. Ketika kalian pengen tahu diri kalian itu kayak gimana, cobalah bekerja. Ya, setuju. Emang kadang kalau kita suka ikut organisasi itu jadi kebentuk gitu karakternya. Nih, Kak Afif juga jadi penyemangat banget emang ya. Yang penting kan kita terus berjalan ya, Kak. Dan percaya sama proses, teman-teman. Jangan takut buat melangkah nih. Betul banget. Wah, menarik banget ya jawabannya. Jadi kita tuh makin tercerahkan gitu mengenai dunia kerja, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Afif. Dan semoga teman-teman pendengar atau sobat Potsku juga lebih siap dan gak takut untuk ngadepin dunia profesional ya. Nah, thank you banget nih Kak Afif, udah terima nyempetin kasih. waktunya buat datang ke Potsku, udah sharing-sharing sama kita. Ini sebelum kita tutup, boleh gak sih Kak kasih kata-kata paham? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Apa ya? Tuh, ada penceritaan juga. Jangan pernah takut untuk melangkah karena dunia ini luas. Keren banget, paham. Keren banget. Makasih Kak Afif udah datang, dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah sobat Potsku.